Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para mahasiswa. Kita berjumpa lagi dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Pada kesempatan pertemuan ini, kita akan bersama-sama belajar Pancasila dalam tinjauan sejarah. Ya, Pancasila kita tilik ya dari sisi historisnya, gitu ya, sejarahnya. Ya, ini kira-kira bagian dari latar sejarah ya. Bagaimana Pancasila kemudian sampai menjadi dasar negara Indonesia ya, menjadi ideologi bangsa Indonesia. Jadi pandangan hidup menjadi penciri atau karakter bangsa Indonesia ya. Nah, sekalipun Pancasila itu sudah secara aktual diterapkan ya atau diimplementasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia jauh ya, sudah lama sekali ya, sejak masa-masa nenek moyang kita ya. Tetapi memang secara formil, secara resmi, Pancasila ini mulai digali ya oleh para pendiri bangsa menjelang kemerdekaan. Nah, kita mulai dari peristiwa-peristiwa yang cukup dekat ya dengan lahirnya Pancasila ya, atau dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kita mulai dari masa Jepang ya, masa yang cukup dekat ya, di mana Jepang ketika menduduki Indonesia ya, pada tahun 44 ini sempat menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ya. Nah, pada saat Jepang menghadapi sekutu ya, berperang menghadapi sekutu, dan bangsa Indonesia diharapkan bisa membantu mereka ya, dengan janji akan diberi kemerdekaan. Nah, itu janji politik Jepang pada 7 September 44 ya, bahwa Indonesia nanti akan dimerdekakan pada tanggal 24 Agustus 45 gitu. Nah, untuk merealisasikan janji itu kemudian dibentuklah BPUPKI ya, Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia ya, pada 29 April 1945, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Zunbi Kosakai. Nah, ini BPUPKI ya. Nah, tugasnya adalah menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, dibentuk pada tanggal 29 April 45, kemudian dilantik pada 28 Mei 45 ya, BPUPKI. Nah, setelah dilantik mereka kemudian bersidang ya, anggota-anggota BPUPKI ini ya. Sidang pertama mulai pada 29 Mei sampai 1 Juni ya, 45 ya. Nah, pada sidang inilah kemudian para tokoh bangsa waktu itu mengemukakan ya, mengusulkan ya, dasar negara bagi negara baru nanti, negara Indonesia ya. Muhammad Yamin menyampaikan usulannya tentang dasar negara pada 29 Mei 45, kemudian ada Mr. Supomo pada 31 Mei 45, dan juga Bung Karno ya pada 1 Juni 45 ya. Nah, pada pidato tanggal 1 Juni 45 inilah Bung Karno menyebut istilah Pancasila ya sebagai dasar negara Indonesia kelak gitu ya. Bahwa dasar negara Indonesia itu terdiri dari 5 sila ya. Dia sebut sebagai Pancasila gitu. Nah, sehingga tanggal inilah kemudian yang ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila ya. 1 Juni 45 ya. Nah, kemudian BPUKI terus bersidang ya. Dan pada 1 Juni itu kemudian semua usul ditampung baik dari Supomo, dari Yamin, dari Soekarno ya. Dan dilanjutkan dengan rapat-rapat berikutnya, rapat gabungan ya. Kemudian pada tanggal 22 Juni 45 ini ada rapat panitia 9, panitia kecil ya, yang khusus untuk menggodok masalah dasar negara ya. Dan pada tanggal itulah ditetapkan sebuah rumusan yang kita kenal dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 45 ya. Yang di dalam salah satu bunyi pasalnya adalah
istilahnya ya. Nah, sila pertama itu adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, ini Piagam Jakarta ya, Pancasila sila pertama Piagam Jakarta itu ya. Nah, setelah dihasilkan Piagam Jakarta, kemudian ada usulan dari perwakilan Indonesia Timur ya, yang mengusulkan agar kata-kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu dihilangkan ya. Nah, karena mayoritas Indonesia Timur itu adalah pemeluk non Islam ya, sehingga dengan kata-kata itu mereka mengusulkan agar diganti dirubah itu ya, redaksinya gitu ya. Nah, sehingga disepakati bahwa 7 kata itu ya, kita kenal dengan 7 kata itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga ini menjadi milik ya, bersama ya, tidak hanya umat Islam saja ya. Pasal sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini Piagam Jakarta. Nah, berikutnya terus bersidang tidak hanya merumuskan dasar negara, tapi juga rumusan Undang-Undang Dasar 45 ya, hukum dasar negara. Panitia kemudian juga merancang hukum dasar, Undang-Undang Dasar 45 ya, oleh panitia kecil, panitia PHD ya, perumusan hukum dasar ya. Ya sudah berhari-hari terus ya, secara maraton gitu, melakukan rapat pembahasan hukum dasar atau RHD ya. Sehingga dihasilkan rumusan hasil hukum dasar ya, rumusan hukum dasar ya. Ada rancangannya sudah berhasil. Terus selesai tugas dari BPUPKI ya, sehingga kemudian dirubah menjadi PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya, atau PPKI ya, pada tanggal 9 Agustus 45 ya. Atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Zunbi Inkai ya, PPKI. Nah, setelah terbentuknya PPKI ya, ini pada tanggal 14 Agustus 45 terjadi peristiwa yang bersejarah ya, di mana Jepang kalah ya dari sekutu ya, dengan dibombardirnya ya dua kota di Jepang ya, Hiroshima dan Nagasaki ya, sehingga Jepang menyerah kepada sekutu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia ya, terutama dari tokoh-tokoh muda ya, agar mendorong agar segera Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya. Tokoh-tokoh muda kemudian mendesak ya, tokoh-tokoh senior, Bung Karno, Bung Hatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ya. Ini momentum yang baik, momentum yang bersejarah ya, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ya. Nah, sehingga proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 45 ya. Nah, sehingga ini menjadi perjuangan besar ya bagi bangsa Indonesia ya untuk mencapai kemerdekaan ya. Tidak menunggu hadiah dari Jepang, tidak menunggu diberi kemerdekaan oleh Jepang ya. Nah, sehari sebelumnya setelah proklamasi ya pada tanggal 18 Agustus 45 kemudian PPKI bersidang untuk merumuskan dasar negara dan juga hukum dasar negara ya. Pada tanggal inilah kemudian disahkan ya Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian juga Undang-Undang Dasar 45 ya sebagai konstitusi negara Indonesia. Jadi inilah secara resmi ya, secara legal ya, Pancasila disahkan sebagai dasar negara dan juga Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara atau sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi kalau tanggal 1 Juni tadi itu adalah kelahirannya ya. Kemudian pada 18 Agustus ini adalah disahkannya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini kira-kira gambaran sejarah Pancasila ya. Sehingga menjadi ideologi negara. Nah, berikutnya setelah disahkan sebagai ideologi negara, kemudian Pancasila diterapkan ya dalam kehidupan berbangsa dan negara kita ya. Dimulai dari masa Orde Baru, Pancasila diterapkan masa ini. Masa Orde Baru ini adalah masa awal-awal kemerdekaan ya. Dan pemerintah di bawah Bung Karno waktu itu mengambil kebijakan bahwa masa-masa ini perlu dikuatkan dulu ya, karakter bangsa Indonesia. Ya.
Jadi pembangunan bangsa dan karakter ini sangat dipentingkan ya. Nah, ini tidak mengherankan karena sudah beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dijajah ya. Maka menjadi penting bagi bangsa Indonesia untuk menguatkan dulu ya bangsa sebagai sebuah bangsa ya. Dan karakter bangsa kita dikuatkan dulu ya, karena setelah sekian lama dikoyak-koyak oleh penjajahan gitu ya. Sehingga bangsa Indonesia kehilangan kesempatan untuk mengembangkan karakter dan mengembangkan potensi bangsa ya, kekuatan bangsa ini. Sehingga karakter and nation building ini menjadi ciri penting kehidupan pada masa awal kemerdekaan, pada masa Orde Lama. Nah, pada saat seperti itu, maka kemudian Pancasila sebagai dasar negara, sebagai karakter bangsa Indonesia ya, sebagai kepribadian bangsa juga kemudian disosialisasikan kepada segenap bangsa Indonesia ya, melalui program-program yang oleh pemerintah Orde Baru, Orde Lama disebut dengan 7 atau melalui 7 bahan pokok indoktrinasi. Nah, agar Pancasila betul-betul bisa diterapkan oleh bangsa Indonesia, maka ya ini ada program TUBAPI istilahnya ya waktu itu ya, 7 bahan pokok indoktrinasi ya, yang berisi Pancasila, Manipul Ustek ya, atau Undang-Undang 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kebudayaan Indonesia. Ini yang menjadi manifesto politiknya Bung Karno waktu itu ya, berita Bung Karno ya, Manipul Ustek ya. Nah, ini semua diindoktrinasikan atau diajarkan ya, didoktrinkan kepada seluruh warga Indonesia ya, sehingga diharapkan bangsa Indonesia memiliki karakter yang kuat ya dari sisi Pancasilanya ya, kemudian juga kehidupannya berpegang pada pedoman Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya itu ya, yang TUBAPI ini. Nah, tidak ada mata pelajaran khusus tentang Pancasila ya pada masa Orde Lama ya. Yang ada adalah mata pelajaran civic ya, atau pendidikan kewarganegaraannya. Di sekolah-sekolah tidak ada mata pelajaran Pancasila waktu itu ya. Yang ada adalah yaitu program 7 bahan pokok indoktrinasi ini. Nah, ini masa Orde Lama ya. Nah, kemudian pada masa Orde Baru ini terjadi perubahan ya, karena Orde Baru lebih mementingkan pada pembangunan ekonomi. Nah, sehingga pada masa Orde Baru ini Pancasila diterapkan melalui sebuah program juga ya. Nah, kalau di masa Orde Lama dengan TUBAPI ya, kalau di Orde Baru ini dengan P4 ya istilahnya ya, dengan berpedoman pada P4 ini, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila ya, atau sering disebut dengan Eka Prastya Pancakarsa. Ini Anda nggak mengalami ya, kalau generasi saya ini masih mengalami ya, dari SD sampai perguruan tinggi ini semua harus mengikuti penataran P4. Jadi untuk mengajarkan Pancasila dengan melalui P4, melalui penataran P4 ya. Di sekolah-sekolah Pancasila juga diajarkan melalui mata pelajaran, yaitu pendidikan moral Pancasila. Ini berbeda dengan Orde Lama ya. Pada masa Orde Lama tidak ada mata pelajaran khusus tentang Pancasila. Nah, ada juga pada masa Orde Baru ini mata pelajaran yang disebut dengan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSBB. Ini juga banyak mengajarkan tentang Pancasila ya. Ini saya mengalami semua ini, PMP dan PSBB ya. Penataran P4 juga ya. Nah, ini masa Orde Baru. Jadi polanya hampir sama dengan masa Orde Lama ya, hanya berbeda caranya ya. Kalau masa Orde Lama dengan indoktrinasi TUBAPI, tapi di sekolah-sekolah tidak ada mata pelajaran Pancasila. Kalau masa Orde Baru ini ada indoktrinasi melalui P4, dan juga di sekolah-sekolah ada mata pelajaran khusus tentang Pancasila atau yang mengajarkan Pancasila. Orde Baru ya. Nah, berikutnya masa orasi ya. Ini belajar dari masa-masa sebelumnya yang cenderung menggunakan indoktrinasi ya, dengan mengajarkan atau mendoktrinkan ya, doktrin-doktrin tentang ideologi Pancasila. Maka pada masa reformasi Pancasila tidak menjadi mata pelajaran khusus ya, di sekolah-sekolah ya. Juga tidak ada indoktrinasi tentang Pancasila, baik melalui penataran maupun melalui indoktrinasi lainnya. Tetapi nilai-nilai Pancasila diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran.
Jadi setiap mata pelajaran di situ ada nilai-nilai atau dimasukkan nilai-nilai Pancasila. Sekalipun di sekolah-sekolah tidak ada mata pelajaran khusus tentang Pancasila, tetapi semua pelajaran itu diharapkan dapat mengintroduksi, memasukkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman pembangunan karakter bangsa Indonesia. Ini misalnya di dalam kurikulum 2006 ya, yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pelajaran. Ini ya tidak ada mata pelajaran Pancasila ya. Di sekolah-sekolah yang tadinya ada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian diganti menjadi PKN saja, pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Nah, ini harapannya agar ya Pancasila tidak menjadi mata pelajaran yang fungsinya kemudian hanya untuk mengindoktrinasi saja ya, sehingga hanya terbatas di mata pelajaran itu saja. Tapi diharapkan pada semua mata pelajaran, apapun mata pelajaran itu bisa dimasukkan ya nilai-nilai Pancasila. Nah, ini pada masa sekarang ini ya, pada masa reformasi ini ya. Nah, ya, ini masih terus berproses, berjalan ya. Nah, terutama di sekolah-sekolah ya. Kalau di perguruan tinggi sebagai kajian akademis, Pancasila masih tetap terus berjalan ya. Nah, bahkan ada pusat studi Pancasila ya di setiap perguruan tinggi biasanya. Ya, itulah yang kemudian mengkaji secara akademik dan juga mengajarkannya kepada mahasiswa ya, tentang Pancasila ya. Tapi pola-pola indoktrinasi di sekolah-sekolah itu sudah tidak ada ya. Diganti dengan yaitu tadi mengintroduksi ya nilai-nilai Pancasila ke dalam semua mata pelajaran. Jadi, baik guru IPA, IPS atau guru agama ya, itu semua punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, begitulah para usaha gambaran Pancasila dalam tinjauan sejarah ya, dari mulai lahirnya, kemudian disahkannya, sampai praktek penerapannya ya di setiap era ya, mulai era Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru hingga sekarang Orde Reformasi ya. Ya masing-masing punya kelemahan dan kelebihan ya. Masa Orde Lama dan Orde Baru yang dipenuhi dengan indoktrinasi ya. Nah, juga ada kelemahan dan kelebihannya ya. Reformasi yang sekarang masih terus berjalan juga masih terus mengalami proses ya. Apakah efektif atau tidak? Nah, ini masih terus berjalan dan ya mengalami pengkajian-pengkajian ya, sehingga sampai kemudian dibentuk BPIP ya. Nah, itu adalah juga dalam rangka untuk jangan sampai Pancasila ini lepas ya dari program pembangunan karakter bangsa Indonesia ya. Hanya caranya yang berbeda ya dengan era-era sebelumnya. Gitu. Ya demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.